Halo Konco Roso. Saat ini kita sedang berada di bulan Februari 2024. Tahun 2024 merupakan tahun di mana bulan Februari mempunyai 29 hari. Ini dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun kabisat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan leap year. Dan sebagian besar kita tahu bahwa tahun kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali. Tapi tunggu sebentar. Apakah kita yakin hal itu terjadi tiap 4 tahun sekali? Untuk memastikannya, mari kita bahas tentang tahun kabisat. Selamat datang di Ilmu Roso. Dengan hati kita peduli, dengan seni kita berbagi. Nama saya Bambang, dan saya akan menjadi host Anda. Tahun kabisat adalah tahun penanggalan yang mengandung 1 hari tambahan dibandingkan tahun biasa. Sempat bertanyakah kita mengapa kita membutuhkan tahun kabisat ini? Yuk, mari kita mulai membahas tentang 1 tahun. Setahun adalah waktu yang dibutuhkan benda astronomi untuk menyelesaikan 1 orbit. Setahun di bumi adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar mengelilingi matahari. 1 tahun bumi mengelilingi matahari, sama dengan 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 45 detik. Atau bisa dikatakan 1 tahun sama dengan 365 hari, 5 jam, dan 48,75 menit. Atau sama dengan 365 hari 5,8125 jam. Atau sama dengan 365,24218775 hari. Melihat angka pecahan desimal ini, kita bulatkan ke bawah menjadi 365 hari selama 1 tahun dengan menghilangkan 0,24218775 hari setiap tahunnya. Jadi, kita dapatkan 1 tahun sama dengan 365 hari. Selanjutnya mari kita gunakan toolkit tahun kabisat yang telah dibuat oleh tim kami. Dan mari kita pilih simulator tahun kabisat. Kita melihat ada 2 objek lingkaran yang ditampilkan di layar. Lingkaran kuning besar melambangkan matahari, dan lingkaran biru kecil melambangkan bumi. Sekarang, mari kita masukkan tahun keempat, dan simulasikan revolusi bumi tanpa tahun kabisat. Dan jalankan simulasinya. Sekarang kita melihat bumi berputar mengelilingi matahari dari tahun ke-1 sampai tahun ke-4. Amati pada tahun ke-4, bumi kehilangan sekitar 0,9 hari, atau hampir kehilangan 1 hari. Dan jika kita terus melakukan simulasi revolusi bumi tanpa adanya tahun kabisat hingga tahun ke-20, maka bumi telah kehilangan sekitar 4,8 hari, atau hampir kehilangan 5 hari. Hal ini terjadi karena kita ambil 0,24218775 hari dari 1 tahun dan membulatkannya ke bawah menjadi 365 hari untuk setiap tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita tambahkan 1 hari setiap 4 tahun, sehingga 1 tahun menjadi 366 hari. Dan 1 hari tambahan itu ada di bulan Februari. Oleh karena itu, pada tahun keempat, tanpa tahun kabisat, kita kehilangan hampir 1 hari. Dengan tahun kabisat di tahun keempat, kita menyelesaikan 4 putaran yang hampir sempurna, hanya kelebihan sekitar 0,03 hari. Tanpa tahun kabisat sampai tahun ke-8, kita kehilangan hampir 2 hari. Dan jika kita simulasikan hingga tahun ke-8 dengan tahun kabisat, kita hampir kembali ke posisi awal revolusi bumi, dengan selisih penambahan sekitar 0,06 hari. Coba kita simulasikan sampai tahun ke-20. Tanpa tahun kabisat, bumi kehilangan hampir 5 hari. Dan jika kita simulasikan sampai tahun ke-20 dengan tahun kabisat, bumi sudah disesuaikan hampir ke posisi awalnya dengan selisih penambahan sekitar 0,15 hari. Melihat data empiris tersebut, saat kita mengamati simulasi bumi yang berputar mengelilingi matahari dengan menerapkan tahun kabisat, kita menemukan bahwa kelebihan hari setiap tahun kabisat semakin meningkat, meskipun peningkatannya tidak terlalu besar ketika kita menjalankan simulasi hingga tahun ke-20. Namun bagaimana jika kita menjalankan simulasi tersebut hingga tahun ke-100, atau bahkan tahun ke-1000? Apakah solusi penambahan 1 hari ekstra setiap 4 tahun ini masih menyelesaikan permasalahan? Saat kita jalankan simulasi hingga tahun ke-100 dengan penambahan 1 hari ekstra setiap 4 tahun, bumi kelebihan sekitar 0,78 hari.
Dan jika kita simulasikan hingga tahun 1000 dengan penambahan 1 hari ekstra setiap 4 tahun, kelebihannya sangat tinggi yaitu sekitar 7,8 hari, hampir kelebihan 8 hari. Solusi penambahan 1 hari ekstra setiap 4 tahun ini nampaknya tidak layak jika kita terapkan untuk jangka panjang. Jika simulasinya kita tampilkan dengan grafik, maka tren grafik revolusi bumi tanpa tahun kabisat akan terlihat seperti ini, jumlah hari semakin berkurang setiap tahunnya. Sedangkan tren grafik revolusi bumi dengan penambahan 1 hari ekstra setiap 4 tahun akan terlihat seperti ini, jumlah hari bertambah pelan-pelan setiap 4 tahun. Tren grafik yang kita incar yaitu mendekati garis lurus. Maka pada bulan Oktober 1582, Paus Gregorius XIII menetapkan aturan tahun kabisat sebagai berikut. Setiap tahun yang habis dibagi 4 merupakan tahun kabisat, kecuali tahun yang merupakan tahun abad. Tahun abad adalah tahun yang mempunyai angka 0 puluhan dan 0 satuan pada nilai urut numerasinya. Seperti tahun 100, 200, 400, 1000, 1200, 1600, 1700, 1900, 2000, 2500. Tahun-tahun abad ini adalah tahun kabisat jika tahun-tahun tersebut tepat habis dibagi 400. Jadi tahun 100 bukan tahun kabisat karena tidak habis dibagi 400. Tahun 200 juga bukan tahun kabisat. Tahun 400 merupakan tahun kabisat karena tepat habis dibagi 400. Sama halnya dengan tahun 800 yang merupakan tahun kabisat. Namun tahun 1000 bukanlah tahun kabisat, karena sekali lagi, tahun tersebut tidak habis dibagi 400. Jika simulasinya kita tampilkan dengan grafik, maka tren grafik revolusi bumi dengan menerapkan aturan tahun kabisat yang benar akan terlihat seperti ini, garisnya bergerigi, agar mendekati garis lurus ideal. Toolkit tahun kabisat juga menyediakan kalkulator tahun kabisat. Dengan kalkulator ini kita bisa mengecek apakah tahun yang kita masukkan merupakan tahun kabisat atau bukan. Kalkulator ini akan menampilkan hasilnya secara algoritmik. Mari kita cek tahun keempat. Lalu klik filter pertama, lalu klik filter berikutnya. Kita lihat tahun 4 habis dibagi 4 dengan hasil 1. Jadi tahun 4 adalah tahun kabisat. Selanjutnya kita cek tahun ke-7. Hasilnya bukan tahun kabisat. Tahun 100 juga bukan tahun kabisat. Tahun 2000 merupakan tahun kabisat. Tahun 2024 merupakan tahun kabisat. Toolkit tahun kabisat dapat diakses dan diunduh secara gratis di wirakara.it.io/lib-year-toolkit. Kami cantumkan juga link untuk mengunduhnya di deskripsi video. Oke Konco Rosso. Itu saja untuk saat ini, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.